Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pekerja bangunan tenggelam di Tangerang Selatan ditemukan tewas. Diterjang angin kencang, papan reklame berukuran besar di kota Tangerang roboh. Musim hujan, cabai petani di Pandeglang terserang hama. Di tengah masa kampanye pemilihan kepala daerah, salah satu kandidat kepala daerah di Pandeglang diduga melakukan bagi-bagi uang. Aksi dugaan pembagian uang pecahan Rp50.000 ini viral di media sosial. Aksi dugaan pembagian uang tersebut berlangsung di Kampung Kadu Gobang, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang pada hari Jumat 8 November 2024 lalu. Pihak Bawaslu Pandeglang telah menerjunkan Panwas Kecamatan untuk menelusuri lebih lanjut soal video tersebut. Bawaslu memiliki waktu selama 7 hari untuk melakukan penelusuran. Itu sudah kita terima, Bawaslu kemarin sudah melaksanakan pleno untuk dijadikan informasi awal. Yang selanjutnya Bawaslu akan melakukan penelusuran. Sebagaimana hukum acara penanganan pelanggaran yang tertuang dalam Perbawaslu 9 tahun 2024. Jadi penelusuran ini kita lakukan selama 7 hari maksimal. Nah, untuk peraturan sendiri seperti apa sih? Ini kan bagi-bagi uang nih untuk paslon sendiri seperti apa nih? Ya, pada prinsipnya kalau kampanye politik uang itu tidak boleh, kan begitu. Jika ada bukti kuat terkait dugaan politik uang, Bawaslu akan melakukan proses yang sudah ditentukan. Jika terbukti calon yang melakukan politik uang bisa mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Memasuki usia senja bukanlah alasan untuk berdiam diri serta bermalas-malasan atau sekedar berharap belas kasihan dari orang lain. Inilah prinsip yang dijalani oleh Mad Soleh, seorang pengrajin anyaman bambu yang saat ini telah berusia 76 tahun, warga Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Hampir setiap hari, kakek 4 orang anak ini disibukkan dengan membuat berbagai perkakas rumah tangga seperti kipas, kukusan, tempat penutup kepala, tampah atau nyiru, hingga peralatan dapur lainnya. Meski di usia yang tidak lagi muda, jemari tangan Mad Soleh tampak terampil dan cekatan saat menganyam potongan bilah bambu di teras rumahnya. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan 5 hingga belasan buah perkakas rumah tangga. Untuk pemasaran hasil kerajinannya, Mad Soleh tidak terlalu kesulitan karena sudah ada pelanggan yang biasa mengambil. Harga jualnya pun masih tergolong murah, mulai dari harga Rp3.000 hingga Rp15.000. Lagi bikin apa, Pak? Lagi bikin ini kipas, sama asipan, sama tudung, sama cair. Kalau ngikat kipas, paling 1 jam itu dapat 5. Bahannya sendiri terbuat dari apa sih itu, Pak? Hah? Bahannya dari apa? Terbuat dari hawi apus. Dari bambu apa? Hawi apus. Oh, bambu. Bambu apus. Bambu apusnya dari dapat beli atau punya sendiri, Dapat Pak? beli. Oh, beli lagi. Iya, beli lagi. Sebatang berapa duit tuh, Pak? Sebatang 15.000. 1 batang. 1 batang. Pak, untuk penjualannya sendiri seperti apa sih, Pak? Dilakukan seperti apa? Itu saya sih nggak tahu, diborongin soal saya mah. Ada yang kesini? Ya, ada yang kesini. 3 orang. Satuannya berapa tadi? Kalau beli 1 itu 3.000,
Hmm. Kalau yang beli 2 itu 5.000. Meski penghasilan Mat Soleh tidak seberapa, namun sang istri merasa bersyukur. Di usianya yang sudah senja, Mat Soleh masih tetap berkarya untuk mencari nafkah keluarga. Ya kebantu, ya gitu. Ada kebantu, Ada penghasilan, ada tambahan. Iya. Sehari Abah dapat apa, sebulan atau seminggu dapat berapa dari hasil? Ada, kalau ada pemborong mah tuh pemborong apa kipas ya. Kalau cuman kipas doang yang cepat dibeli sama orang rangkas itu. Kalau ngeborongin ada 150, 200 gitu. Itu seminggu apa sehari itu? Seminggu. Seminggu. Iya. Cuman bantu-bantu dia mah makan itu aja, rokok sama itu. Kalau itu mah habis dari anak dari cucu aja gitu. Sudah berapa lama Abah punya usaha seperti ini? Ada 5 tahun. Oh, 5 tahunan. Sebelumnya Abah usaha apa, Bu? Sebelumnya itu jadi pemborong bangunan. Mat Soleh juga berharap agar para generasi muda tidak malu berkarya membuat kerajinan berbahan dasar bambu seperti dirinya. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah tempat destinasi wisata religi yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Lebak menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah peziarah. Salah satunya situs bersejarah makam keramat Batu Kopeah dan Sumur Tujuh yang berada di Desa Kapunduhan, Kecamatan Jejaku, Kabupaten Lebak. Menurut sejumlah warga, makam tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Karena di lokasi makam ini terdapat ciri khas, yaitu media batu seperti kopeah yang ditutupi dengan kain kafan. Menurut cerita masyarakat, situs Batu Kopeah ini sudah ada sejak tahun 1754 dan masih berkaitan dengan Kesultanan Cirebon. Hingga tidak heran jika situs makam Batu Kopeah ini dikeramatkan oleh warga sekitar. Tidak hanya dari Banten, banyak peziarah dari luar wilayah yang sering berziarah ke lokasi ini. Di tempat ini juga terdapat Sumur Tujuh yang letaknya tidak jauh dari kawasan makam. Biasanya lokasi ini ramai dikunjungi peziarah pada malam Jumat. Ini tempat keramat Batu Kopeah Kapunduhan. Keramat Batu Kopeah Kapunduhan letaknya di Desa Kapunduhan, Kecamatan Jejaku. Terus Di tempat ini diyakini bahwa oleh para orang tua tempat perkumpulan para keramat-keramat di wilayah selatan. Menurut sejarah. dari tahun kapan tuh, Pak? Ini menurut cerita dari para juru kunci itu dari tahun 1754. Itu tapi bukan dari sejarah yang valid ya. Menurut cerita dari para kasepuhan. Dan ini alhamdulillah ada kaitannya dengan Cirebon katanya. Sebab ada sebagian yang menyebut ini keraton, ada sebagian yang menyebut bahwa ini keramat. Jadi ada dua versi. Nah, salah satu yang menjadi acuan bahwa ini adalah keraton, ada satu pohon yang identik dengan keraton, yaitu pohon pepel. Nah, pohon pepel ini katanya identik dengan keraton. Dari kerabat di sini. Itu yang suka jarahinnya kerabat Abah Yuhri. Sering kesini nggak? Sekitar 5 kalian. Tiap kapan sih, tiap ada acara apa? Ininya kadang mau gitu, mau puasa lah. Biasa jarak-jarak keliling gitu. Apa sih Kak kesini, Kak? Ya ibaratnya keberkahan gitu dari keramat-keramat. Biasanya peziarah mengunjungi lokasi makam ini sekaligus makam lain yang ada di Banten. Makam Maulana Hasanuddin. Ariel Maranus, Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.